Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Baghdad. Di sini saya ingin menjelaskan tugas final akhir text mining. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan dan kami mengambil judul ataupun materi yaitu analisis sentimen komentar pengguna aplikasi Shopee pada Google Play Store menggunakan algoritma Nav Bayes Classifier. Jadi, mengapa kami mengambil ini, yaitu pengembangan teknologi di era digital ini tuh kita tahu sangat pesat. Jadi salah satunya di bidang industri keuangan. Jadi banyak pun perusahaan fintech termasuk Shopee telah muncul untuk menawarkan kita kemudahan pengguna dalam konteks ini. Jadi Google Play Store juga itu sebagai platform yang memungkinkan kita untuk memberikan beberapa ulasan produk yang mereka gunakan. Jadi seiring bertambahnya jumlah ulasan di Google, contohnya di Google Play Store. Jadi ulasan dari pengguna ini itu kita dapat menjadikan sumber informasi yang berharga ya bagi perusahaan, di mana dia ini akan melakukan perbaikan ataupun peningkatannya ke depannya. Kemudian akan berfokus pada analisis sentimen terhadap ulasan pengguna seperti Shopee di Google Play Store dan menggunakan aplikasi NavBias. Jadi dalam materi kami ini kami menggunakan adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu cross industry standard for data mining, yaitu adalah salah satu model atau framework dalam data mining. Jadi dalam siklus CRISP DM terdapat 6 fase. Jadi fase yang pertama itu fase pemahaman. Jadi di mana fase pemahaman ini itu adalah awal dalam proyek analisis atau pengembangan sistem informasi. Jadi di mana tim proyek ini itu berusaha untuk memahami secara mendalam mengenai bisnis yang sedang ditangani. Jadi contohnya kayak tujuan dan bisnis dan visi bisnisnya, struktur organisasinya, serta kayak proses bisnis. Kemudian ada fase pemahaman data. Jadi seperti pada tahap dalam proyek analisis data atau data science, di mana tim perusahaan ini memahami data yang tersedia secara mendalam. Jadi dalam fase pemahaman data ini itu mencakup seperti pengumpulan data dan eksplorasi data dan lain-lain. Kemudian ada fase pengolahan data. Jadi di mana fase ini itu tahapan dalam proyek analisis data, kemudian data science di mana data yang telah dikumpulkan ini itu bisa dipahami sebelum diolah agar siap untuk dianalisis selanjutnya. Seperti pembersihan data atau bisa kita sebut data cleaning dan transformasi data. Kemudian ada fase pemodelan. Jadi fase pemodelan ini yaitu di mana proyek analisis itu eh, di mana model matematika atau statistik dibangun berdasarkan data yang telah diproses. Jadi tujuan utama dari fase ini adalah untuk menemukan pola, untuk membuat aplikasi ataupun mendapatkan wawasan yang berguna dari data. Contohnya seperti kayak pemilihan model ataupun seperti training model. Kemudian ada fase evaluasi, di mana fase ini itu eh, model yang telah dibangun ini dinilai kinerjanya. Jadi kita memastikan bahwa model tersebut memenuhi tujuan yang diinginkan dan bekerja dengan baik pada data yang tidak terlihat, seperti memvalidasi data dan analisis kesalahan. Kemudian yang terakhir ada fase penyebaran. Jadi dalam fase ini ia tahap atau dalam proyek analisis data di mana model yang telah dievaluasi dan disempurnakan itu dapat dipindahkan ke lingkungan yang produksinya itu ke lingkungan produksi. Jadi sehingga eh, dalam model penyebaran ini itu bisa digunakan dan oleh pengguna akhir dan atau sistem lain. Jadi contoh, jadi mengikut seperti implementasi implementasi model, kemudian pengujian model atau pengujian produksi. Jadi
Kemudian ada total data, ulasan yang diperoleh oleh scraping ini sendiri itu terdapat 300 data. Jadi di sini itu terdapat juga contoh data yang berhasil diangkat menggunakan metode scraping. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilham Sultan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Irfan Baghdad dengan judul Analisis Sentimen Komentar Pengguna Aplikasi Shopee pada Google Play Store menggunakan algoritma Net Bias Classifier. Oke, kita langsung pada slide kelima. Oke, jadi bagian teks pre-processing di sini ada beberapa. Yang pertama itu scaffolding, yang dimana merupakan tahapan yang mengubah suatu kata atau huruf pada ulasan menjadi huruf yang kecil semua atau menjadi huruf yang besar. Tujuan dari scaffolding ini memudahkan untuk dianalisis entitas sehingga tidak ada yang sama. Makanya huruf besar diubah menjadi huruf kecil. Contohnya ketika awalan dari huruf, maka hurufnya akan diubah menjadi huruf kecil. Kemudian yang kedua, tokenizing. Tokenizing merupakan tahapan yang membuat setiap kata menjadi berurutan dari suatu kalimat. Jadi semisal I love programming. Jadi kata-kata I love programming itu akan diurutkan sehingga akan dengan mudah dianalisis. Kemudian yang ketiga ada stop word, yaitu menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Semisal I love in programming. Jadi kata-kata yang tidak penting dalam I love in programming contohnya itu I dan in, karena akan membuat sulit ketika akan dianalisis. Kemudian yang keempat ada stemming. Stemming merupakan tahapan yang digunakan untuk mengkonversikan kata-kata yang berlimbuhan menjadi kata dasar. Contohnya programming, maka kata yang berlimbuhan yaitu in akan dihilangkan menjadi programmer. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu filtering, merupakan tahapan yang digunakan untuk menghapus kata yang kurang bermanfaat dalam suatu kalimat. Contohnya dalam kata I love in programming, kemudian ada tanda baca atau tanda tanya di akhirnya, maka dengan teknik filtering kita akan menghilangkan tanda tanyanya. Kemudian selanjutnya yaitu proses klasifikasi atau algoritma Net Bias Classifier. Jadi algoritma NBC adalah klasifikasi probabilitas sederhana dengan menggunakan model statistik untuk menghitung peluang kelas yang memiliki setiap kelompok dengan atribut yang tampil, di mana label kelas ini diambil dari beberapa himpunan berhingga. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya yaitu pengujian klasifikasi confusion matrix. Confusion matrix merupakan suatu matriks pengukuran performa yang berisi nilai perkiraan benar dan nilai perkiraan salah, di mana keluarannya dapat berupa dua kelas atau lebih, yaitu nilai recall, precision, akurasi, dan F1 score akan menjadi evaluasi dalam pengujian keakuratan hasil pencarian nilai dalam penelitian. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Restu Andika untuk menjelaskan pembahasan dan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Restu Andika dengan NIM 60.200.121.031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Hasil diukur dengan confusion matrix dari data yang diuji sebanyak 300 ulasan yang telah berhasil melakukan klasifikasi sebanyak 110 untuk komentar positif dan 190 untuk komentar yang negatif. Berdasarkan hasil data tersebut, dengan rincian 110 positif diprediksi benar sebanyak 37 ulasan dan sebanyak 10 ulasan yang diprediksi salah. Kemudian sebanyak 190 ulasan negatif diprediksi benar sebanyak 12 ulasan dan hanya 1 ulasan yang diprediksi salah. Berdasarkan hasil uji yang didapatkan dengan menggunakan algoritma Net Bias, didapatkan akurasi sebesar 82%, presisi sebesar 78%, nilai recall 97%, dan F1 skornya 87%.
Jadi berdasarkan hasil yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan klasifikasi dengan naive Bayes ini dengan sangat baik untuk memberikan label value positif dan negatif dengan akurasinya yang mencapai 82%. Adapun gambaran atau informasi umum mengenai data ulasan pengguna aplikasi Shopee ini diperoleh dari visualisasi dengan menggunakan workflow. Kata Shopee, aplikasi, yang, barang, dan belanja menjadi kata yang paling sering muncul yang digunakan untuk aplikasi Shopee ini. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menampilkan demo singkat hasil codingan dari untuk pengambilan dataset dan proses text processingnya di Google Colab. Pertama yaitu kita mengambil data dari Play Store untuk aplikasi Shopee dengan komentar yang ingin diambil yaitu 300 ulasan. Kemudian di sini ditampilkan review atau komentar di aplikasi Shopee. Kemudian di sini kita hanya menampilkan kolom nama, skor, tanggal, dan kontennya. Setelah itu di filter lagi kolomnya yang hanya diambil yaitu kolom konten dan skornya. Setelah itu di sini diberi label untuk skor di bawah 3, maka kelasnya itu negatif. Kemudian apabila skornya di atas 4, maka kelasnya itu positif. Setelah itu maka disimpan dalam format CSV. Kemudian di sini kita melakukan pembersihan nilai atau data yang masih bernilai 0 seperti bintang 3. Kemudian setelah dibersihkan, maka didapatkan konten dan kelasnya itu 300 data dan 2 kolom, yaitu kolom kelas dan kolom konten. Setelah itu disimpan dalam format CSV. Kemudian di sini untuk text processingnya dimulai dari case folding, yaitu merubah semua kalimat menjadi huruf kecil. Kemudian di sini stop word, yaitu mengubah kata yang tidak penting di kalimatnya. Kemudian di sini di tokenizing, yaitu memisahkan setiap kata dan mengurutkannya. Kemudian di sini proses stemming, kemudian setelah semua diproses maka disimpan dalam format CSV. Kemudian di sini dilakukan pembagian data menjadi data training dan data test. Data trainingnya itu 80 dan data testnya itu 20. Kemudian di sini juga ada proses TF-IDF-nya, yaitu pembobotan kata. Kemudian di sini diimpor untuk algoritma yang dipakai yaitu naive Bayes, yaitu skala naive Bayes dan multinomial. Kemudian di sini diproses untuk melihat akurasi yang didapatkan
dari algoritma naive Bayes sehingga didapatkan akurasi, nilai presisi, lekal, Evans score, dan confusion matriksnya. Kemudian di sini proses untuk melihat perbandingan nilai sentimen positif dan negatifnya. Di sini terdapat 190 untuk negatif dan 110 untuk positif. Kemudian di sini ada workload untuk melihat kata yang sering muncul dari kelas yang positif. Kemudian di sini juga workload untuk untuk kata yang sering muncul dari kelas negatif. Mungkin sekian saja dari demo hasil codingan dari Google Colab untuk kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.